Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Singingi. Kelompok B2 dengan BP Ibu Lita Lufiona Luska. Anggota kami yang pertama Wulansari, Feni Permatasari, Eti Winardi Putri, Kartini Afrida, Susilawati, dan Yesi Erianti. Hal-hal positif yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga terlihat pada budaya di daerah asal masing-masing. Yang pertama, dasar pendidikan ialah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidik berhamba pada sang anak. Pendidik dalam hal ini mengambil peran sebagai ibu atau bapak, atau dalam hal ini adalah keluarga bagi sang anak. Kesimpulan kami adalah, dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa anaklah fokus utama pendidikan atau student center. Segala yang dicurahkan hanyalah untuk kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kompetensi maupun membentuk nilai karakter pribadi anak menjadi lebih baik sebagai makhluk sosial. Yang kedua, memberi ruang bagi anak agar dapat mengembangkan segala potensi diri melalui karya dan karsanya dalam berbagai hal, agar anak dapat mengenali setiap potensi diri untuk dapat dikembangkan tanpa dibatasi oleh siapapun. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan metode Among sebagai sistem pendidikan yang didasarkan atas kemerdekaan dan kodrat alam yang berbunyi Ingahso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara sebagai model atau figur keteladanan. Ki Hajar Dewantara dapat kita jadikan sebagai sosok pribadi yang bermutu dalam berkepribadian dan kerohanian. Selanjutnya, kaitan dengan konteks budaya Kabupaten Kuantan Singingi yang beragam. Yang pertama ada Batobo. Batobo merupakan budaya dari Kuantan Singingi yang dimaknai dengan saling kerjasama dan tolong-menolong. Budaya Batobo adalah kerjasama masyarakat Kuantan Singingi pada saat memanen padi di sawah. Orang dewasa laki-laki akan turun ke sawah untuk memanen padi, sedangkan ibu-ibu akan menyiapkan makanan dan minuman yang akan dinikmati bersama di atas panggung yang berada di sekitar sawah. Tidak hanya pada saat memanen padi saja, tradisi Batobo ini juga dilakukan pada saat ada acara pesta pernikahan atau hajatan. Yang kedua adalah Mangonji. Mangonji merupakan tradisi yang dimaknai dengan gotong royong. Tradisi Mangonji adalah tradisi turun-temurun di Kabupaten Kuantan Singingi dengan proses memasak makanan secara bersama-sama, mulai dari pengumpulan bahan, memasak santan, membuat adonan tepung atau isi, mencetak sampai siap untuk disajikan. Yang ketiga adalah Bebaku. Bebaku dimaknai dengan suatu adat istiadat di rantau Kuantan Singingi, di mana seseorang yang memiliki jodoh anak Kuantan Singingi harus memiliki induk atau inang di daerah tersebut agar anak tersebut memiliki jati diri atau baku. Yang keempat adalah Maelo Jalur. Maelo Jalur merupakan prosesi sebuah tradisi saling bekerjasama mencari atau menemukan batang kayu yang layak untuk membuat sebuah jalur. Kemudian secara bersama-sama batang tersebut ditarik atau dielok sampai ke tempat pembuatan jalur. Pada saat ini juga menjadi ajang pencarian jodoh di rantau Kuantan. Yang kelima adalah pacu jalur. Pacu jalur merupakan tradisi aduan atau perlombaan jalur di rantau Kuantan yang dirayakan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pacu jalur ini dirayakan dan dihadiri oleh masyarakat Kuantan Singingi dan dari luar Kabupaten Kuansing sampai mancanegara. Pacu jalur memiliki nilai luhur berupa gotong royong, kerja keras, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kreatif, inovatif, religius, dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan lokal. Selanjutnya adalah satu hal positif yang disepakati untuk diterapkan pada lingkungan kelas atau sekolah. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menambahkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan adalah tradisi pacu jalur. Ki Hajar Dewantara mengatakan muatan atau konten pengetahuan yang diadaptasi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dilihat dari budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang dapat kita gunakan dalam pendidikan, di mana dari tradisi ini nilai luhur yang dapat kita terapkan adalah berupa gotong royong, sportivitas, kerja keras, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kreatif, inovatif, religius, dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan lokal.
Contoh konkret penerapan di sekolah dan di kelas yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya, sesuai dengan pemikiran Hajar Dewantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berkelompok, kurikuler yang terdiri dari OSIS, PMR, Pramuka, dan program kepedulian dengan berbagai kegiatan, di antaranya amal saat duka atau warga sekolah terkena bencana atau musibah. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan menjelang Hardiknas, Hari Kemerdekaan, HUT Kwansing, HUT Sekolah, dan kerja bakti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok B2. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.